Pendakian itu adalah pengalaman pertama bagi Saras. Ia dan 4 temannya, Hermawan, Dika, Lintang dan Rani, berangkat pagi-pagi sekali, mengikuti jalur resmi yang kata warga cukup aman untuk pemula. Jalurnya memang tidak terjal, tapi hutan di sekitarnya begitu rapat. Pohon-pohon tinggi menjulang dengan daun lebar saling bertumpuk, membuat sinar matahari hampir tak pernah menyentuh tanah. Bahkan di siang bolong, suasananya seperti menjelang sore. Tak ada kejadian aneh sampai mereka mencapai puncak. Angin bertiup pelan, kabut tipis mengambang di kejauhan. Mereka tertawa, saling bergantian berfoto dan merekam video. Di tengah canda itu, Hermawan tiba-tiba berdiri di tepi puncak, menatap jurang di bawahnya. "Ini kira-kira kalau loncat dari sini, bakal mati nggak ya?" Ucapnya sambil tertawa, seolah itu hanya candaan ringan. Seketika suasana berubah canggung. "Wan, jangan asal ngomong kamu," tegur Saras agak keras. Yang lain ikut menimpali, menyuruhnya berhenti bercanda soal begituan. Hermawan hanya nyengir, lalu kembali ke rombongan. Mereka turun saat matahari mulai condong ke barat. Jalur yang sama, pikir mereka. Tapi baru sekitar setengah jam berjalan, suasana terasa berbeda. Udara mendadak lebih dingin dan kabut tipis mulai turun di antara pepohonan. Disitulah mereka melihatnya. Seekor monyet besar bergelantung di dahan pohon di sebelah jalur. Tubuhnya jauh lebih besar dari monyet yang biasa mereka lihat. Bulunya gelap dan kusam. Yang membuat Saras merinding adalah matanya tajam, menatap lurus ke arah mereka tanpa berkedip. "Besar amat." "Monyet? Apa sih itu?" bisik Rani. Monyet itu tidak bersuara. Ia hanya berpindah dari satu dahan ke dahan lain, seolah mengikuti arah langkah mereka. Mereka mempercepat langkah. Anehnya, jalur mulai terasa panjang. Penanda jalur yang sebelumnya mereka lewati satu persatu kini tak terlihat. Batu besar yang mereka ingat sebagai tanda belokan seharusnya ada di depan, tapi yang muncul justru tanah menurun dengan akar-akar pohon menjalar seperti ular. "Harusnya kita sudah dekat pos tadi," kata Dika sambil mengecek jam. "Kok belum ketemu?" Kabut semakin tebal. Jarak pandang tinggal beberapa meter. Dari balik kabut, terdengar suara dahan berderak. Monyet itu kembali muncul. Kini berada di depan mereka, duduk di batu besar, seolah menunggu. "Lewat sini," kata Hermawan, menunjuk jalur kecil di samping batu. "Tadi waktu naik kita lewat sini." Saras ragu. Ia merasa jalur itu tidak pernah ada sebelumnya, tapi tak ada pilihan lain. Mereka mengikuti jalur tersebut. 5 menit, 10 menit. Hutan terasa sama, pohon yang sama, tanah yang sama, aroma tanah basah yang sama. Saras mulai sadar ada yang salah ketika mereka kembali ke batu besar tempat monyet itu duduk. "Ini kita muter," suara Lintang bergetar. Monyet itu kini berdiri tegak, menatap mereka dari jarak dekat. Mulutnya sedikit terbuka, memperlihatkan gigi kusam. Lalu ia melompat, menghilang ke dalam kabut. Setiap kali mereka mengikuti arah yang dirasa benar, monyet itu selalu muncul, kadang di depan, kadang di belakang, seolah menggiring mereka. Kompas di ponsel Dika berputar tak menentu. Sinyal hilang sepenuhnya. Langkah kaki mereka terasa berat, seperti tanah di bawah sepatu menahan. Hari semakin gelap, tapi hutan tidak berubah. Tidak ada tanda senja, tidak ada malam, hanya kabut dan pepohonan tanpa ujung. Hermawan mulai panik. "Ini salah gue, ya? Gara-gara omongan gue di puncak?" Tak ada yang menjawab. Saras hanya menggenggam tali ranselnya erat-erat. Jantungnya berdegup kencang. Mereka terus berjalan. 1 jam, 2 jam. Tidak ada titik temu. Tidak ada jalan keluar. Dan di antara pepohonan, selalu ada bayangan besar bergelantung, mengikuti mereka tanpa suara, menjaga agar mereka tetap tersesat. Sampai langkah mereka tak lagi tahu kemana.
dan gunung itu menelan arah pulang mereka sepenuhnya.